Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Materi kita minggu ini adalah berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu interface, yaitu menghubungkan dengan aplikasi MySQL. Minggu yang lewat kita mempelajari bagaimana cara menampilkan data di form mahasiswa atau di interface Netmix dengan datanya itu diambil dari tabel mahasiswa dengan di aplikasi database MySQL. Yang ini ditampilkan di sini. Nah, jadi data tersebut kan data yang tampil ini kan diambil dari database dengan tabel mahasiswa. Jadi diambil dari tabel mahasiswa. Minggu ini kita mempelajari bagaimana cara simpan, update, dan hapus data. Datanya ini ada di dalam tabel mahasiswa dengan database DB mahasiswa. Jadi datanya ini tidak harus selalu kita input dulu di database. Jadi datanya ini bisa diinput melalui form mahasiswa atau melalui interface form mahasiswa. Jadi bagaimana caranya? Ya ikutilah langkah-langkahnya sebagai berikutnya. Yang pertama adalah adik-adik atau form yang kemarin di nomor 7, ini form ini Anda lanjutkan saja. Nah, form ini Anda lanjutkan saja beserta kode-kode programnya, dan tidak perlu Anda membuat proyek yang baru. Proyek ini saja Anda lanjutkan. Ini tambahkan labelnya. Ini label, nah, NPM nama jurusan angkatan. NPM nama jurusan angkatan ini dirubah di propertiesnya, dan Anda tambahkan text field ya, text fieldnya dengan variabelnya mulai dari txt NPM, txt nama, txt jurusan, txt angkatan. Begitu juga buttonnya Anda tambahkan, nanti Anda rubah sesuai dengan teks tadi di sini, teksnya di properties simpan, sedangkan variable name-nya di code-nya itu, di kodenya Anda ubah btn simpannya, seperti yang saya ajarkan minggu sebelumnya ya. Hapus juga seperti itu, teksnya hapus, variable name-nya btn hapus, begitu juga edit text, teksnya edit, variable name-nya btn edit. Jadi Anda sesuaikan tampilannya ini seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Kalau misalnya kita lihat proyeknya seperti ini, misalnya setelah ditambahkan text field, label, dan button-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat, agak sedikit lama loadingnya ya. Oke, sudah terbuka. Jadi ini tampilannya ya. Sama seperti sebelumnya, bagaimana cara melabelkannya ini, ada propertiesnya, merubah labelnya, buat di sini NPM, biar tulisan di sini NPM, begitu juga di sini di text file-nya ini, sama seperti materi sebelumnya, di code-nya Anda ubah variable name-nya ts scan NPM, sedangkan di propertiesnya teksnya Anda kosongkan jadi makin bersih. Dan seterusnya, kalau di button-nya seperti ini, propertiesnya simpan, dan di code-nya buat variabelnya btn simpannya. Oke, selanjutnya setelah Anda mendesain, memberikan variable name-nya, maka pada langkah 11 pada source form mahasiswa tambahkan kode berikut. Jadi pada kode form mahasiswa Anda tambahkan kode berikutnya. Kodenya itu adalah dalam preface form voice simpan. Inilah kode programnya. Begitu juga ini provide void edit, dan juga provide void hapusnya. Jadi apa gunanya ini?
gunanya ini adalah untuk simpan kode program ya, untuk simpan kode program. Jadi kalau kita lihat langsung di kode programnya di netmix-nya ya bisa kita lihat ini source-nya saya buka, ini kode programnya yang sudah saya ketik ya. Nah ini. Oke, jadi apa guna atau fungsi kode program ini? Fungsinya kalau di public void simpang ini adalah gunanya atau fungsinya untuk menyimpan data dari interface atau form mahasiswa ke database ya. Ini kan metode atau metode ya, satu metode yang fungsinya itu adalah hanya untuk menyimpan data. Yang fungsinya itu adalah hanya untuk menyimpan data. Jadi sebelum menyimpan data kita buat dulu variabel-variabel dari NPM, nama, jurus, angkatan. Itu variabel dengan tipe datanya string ya. NPM ini ambil datanya dari txt gettext, txt npm. Txt npm ini kan merupakan variabel name dari teks npm, txt npm ya. Akan merupakan salah satu nama dari text field. Begitu juga txt nama, txt jurusan, dan txt angkatan. Jadi Anda ambil datanya, makanya di sini buat get text, artinya ambil teks dari text field, txt npm, txt nama, txt jurusan, dan txt angkatan. Apa guna plus ini? Ya sebelumnya pernah saya jelaskan fungsinya bahwa ini kan dianggap sebuah seperti variabel, maka ambil kalau seperti ini berarti ambil nilai dari txt npm kalau misalnya pakai tanda plus kiri dan plus kanan. Yang kedua apa fungsinya ini? Kutip 1, kutip 2, kutip 1, kutip 2, kutip 1, kutip 2, kutip 1, koma, kutip 2. Ini adalah sebagai pemisah antara text field, txt npm dengan txt nama, begitu juga txt jurusan, begitu juga txt angkatannya, artinya pemisah, ini dipisahkan. Artinya ini merupakan data yang berbeda ya, atau field yang berbeda antara ini dengan ini. Oke, jadi itulah gunanya ya, atau fungsinya. Try, coba sama dengan fungsi I. Selanjutnya ini perintah untuk koneksi ke database. File di sini get koneksi. DB koneksi ini merupakan salah satu nama file di project app database yang fungsinya itu adalah untuk mengkoneksi mahasiswa ini ke database ya. Baru sini ada string SQL. Fungsinya ini adalah untuk menginput data ke tabel mahasiswa. Jadi coba di sini insert into tabel mahasiswa. Ini kan perintah SQL. Perintah SQL ini adalah perintah untuk menginput data ke tabel mahasiswa di dalam database DB mahasiswa. Di mana atributnya itu adalah ada NPM, nama, jurusan, dan angkatan. Nah, inilah data yang tabelnya beserta atributnya sudah dijelaskan. Values ini adalah nilai, ambil nilainya dari NPM. NPM dari mana? Ini NPM ini. Ambil namanya dari nama, ambil jurusan dari jurusan, ambil angkatan ke angkatan. Jadi plus ini adalah pemisah antar field atau antar data. Jadi makanya tanda plus. Jadi angkatan ini dari mana bisa ambil datanya? Dari txt angkatan. NPM dari mana diambil datanya? Dari txt NPM. Jadi datanya mulai dari text field, masuk variabel NPM, panggil di sini, over ke sini, baru input ke tabel mahasiswa. Jadi seperti itu prosesnya. Selanjutnya start execute SQL atau execute SQL atau diperintahkan untuk memproses data yang telah diinput di sini. Ya. Memproses data yang telah diinput di sini. Makanya di sini eksekusi SQL. Jadi SQL ini kan ini dieksekusi, diperintahkan supaya menginput data yang ada yang telah diinput di text field. Start close artinya adalah untuk setelah diinput maka tabelnya itu ditutup.
Ya, artinya sama kalau kita habis masuk pintu kantor, setelah kita buka, setelah kita masuk, baru kita tutup. Jadi seperti ini juga ya, prinsipnya setelah datanya masuk, maka tutup lagi. Jadi artinya seperti pintu. Jadi sama seperti kalau kita masuk sebuah ruangan di dalam kantor, kan ada pintunya bisa ditutup, bisa dibuka. Jadi habis kita masuk, maka otomatis pintunya kita tutup. Jadi seperti ini juga prinsipnya dalam SQL ini. Setelah masuk datanya, maka ditutup. Ini semua berlaku pada bahasa pemrogramannya yang menggunakan database, baik Visual Basic juga Java. Baru ini case ini adalah kalau misalnya error, tampilkanlah perintah error. Oke, selesai. Oke, perintah simpang ini dipanggil di button simpang. Jadi caranya memanggil adalah double klik button simpang ini, double klik. Oke, double klik kan ini dia void btn simpang action performance. btn simpang ini kan merupakan nama dari buttonnya. Lalu di sini ada simpang. Simpang ini apa? Simpang ini adalah perintah dari ini. Nah, ini simpang. Jadi pada saat Anda mengklik tombol simpan setelah input datanya, maka diprosesnya ini. Karena sudah ini perintah simpang ini sudah dipanggil di button simpangnya. Get data ini apa? Ini kan perintah untuk mengisi data di tabel ya. Ini get data kan perintah ini kan perintah untuk mengisi data ke tabel. Tabelnya mana? Ini. Jadi makanya pada saat Anda input datanya, otomatis terjadi penambahan data langsung ke sini ya, karena langsung dilakukan proses pemanggilan atau proses refreshing data. Jadi contohnya misalnya saya inputnya data yang baru. Oke, misalnya saya input misalnya 20, 11, 1, 2, 3, namanya misalnya Indo dan Indo Dono ya, jurusan manajemen retail angkatan 2020. Jadi pada saat simpang ini, maka public void simpang itu bekerja atau perintah simpang untuk program bekerja ya. Nah, oke. Setelah disimpang, kenapa bisa otomatis masuk ke sini? Tampil, karena data ini kan dikirim ke database. Setelah dikirim ke database, kalau misalnya tidak ada perintah untuk get data, maka ini tidak tampil langsung. Dan karena ada perintah untuk get data, ambil datanya, maka otomatis data yang telah kita input di sini otomatis tampil di sini. Jadi seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya masuk kita ke public void edit. Nah, public void edit ini hampir sama dengan simpang sebelumnya, hanya saja berbeda, ada perbedaan di perintah SQL. Kalau misalnya di simpang itu insert, kalau di edit atau update data, rubah data, maka perintahnya adalah update tabel mahasiswa. Set. Nah, nama ini kan nama dari kolom atau atribut tabel mahasiswa dalam database. Nama ini apa? Ini kan variabel, nama dari sini. Nama ini ambil dari txt, nama, ambil teksnya, seperti itu. Jurusan ini nama dari tabel mahasiswa dalam database. Sedangkan jurusan di sini adalah ini dia, jurusan txt, jurusan teks. Jadi saling berhubungan semuanya ya. Begitu juga angkatan. Kita merubah berdasarkan where npm. Jadi kita merubah data itu berdasarkan npm ya. Jadi pada saat kita jalankan programnya seperti ini ya, saya merubah misalnya saya close dulu, saya jalankan lagi programnya. Oke, misalnya saya mau edit ini yang 19 ini, maka saya masukkan sini npm 19.0234. Oke. Ini namanya Andi Saputra Sinaga, saya ubah misalnya namanya Eko Putra dulu. Kata misalnya seharusnya sama 2019 dan
jurusan misalnya kan I baru angkatan misalnya 2019. Oke, saya klik tombol edit. Oke, ada berubah. Ini berubah. Pendidikan TI. Ya, tapi ada masalah di sini tidak berubah ada Saputranya. Berarti ada masalah di perintah pendidikan TI-nya berubah, 2019 berubah, tapi di sini ada tetap nama sebelum dikenal, sebelumnya mungkin ada masalah di kode programnya. Coba kita bagusin. Sebelumnya ini harus satu barisnya, ini baris. Oke, nah, oke. Lumayan. Apakah berubah? Oke, misalnya kita 19.102.34. Nah, misalnya, berubah rupanya. Jadi, tidak berubah ya, sekarang ternyata sudah berubah. Jadi, kita tadi ada keterlambatan dalam pengupdatean, tapi sebenarnya sudah berubah. Jadi, tidak ada yang salah di kode programnya. Selanjutnya, bagaimana dengan hapus ya? Sama juga hapus ini public voice hapus. Perintah intinya adalah delete from tabel mahasiswa. Jadi delete. Jadi ini perintah SQL untuk menghapus tabel mahasiswa. Berdasarkan I ini adalah sama dengan txt mpm get text. Jadi kita menghapus datanya itu berdasarkan mpm ya. Makanya di sini delete from tabel mahasiswa where di mana mpm sama dengan I. Jadi apa yang diinput di mpm mahasiswa itu maka datanya terhapus. Contohnya ya. Saya buat 20, 1, 1, 2, 3. Berarti kita menghapus ini dong ya. Oke, hapus. Oke, inilah datanya kan. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dan jangan lupa bahwa di button hapus dan edit selalu ada perintah hapus get data. Kalau misalnya btnh hapus atau untuk perintah hapus. Begitu juga kalau edit ya. Kalau edit divide void btn edit, maka ada edit dan get datanya. Jadi ini kan merupakan salah satu dan get datanya merupakan salah satu public void ya atau salah satu metode dalam kode program ini ya. Jadi seperti itu penjelasannya kode program itu materi ke-13 kita. Saya harap Anda tetap belajar di rumah dan ikuti materi ini dari awal sampai akhir. Jadi materi interface ini mulai dari pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah pertemuan ke-10 sampai hari ini itu adalah materinya lanjut terus atau materinya berjalan terus. Jadi saya harap Anda tetap belajar di rumah dan Anda hati-hati belajar di rumah ya. Sekian pertemuan ke-13 kita, selamat siang ya, selamat siang.